Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar tentang how to find recount text on Quora. Kita juga akan belajar how to analyze recount text. Langsung aja kita ke bagian pertama, cara mencari text recount di Quora. First, find the questions. Lihat pertanyaannya. To be exact, find questions that use past tense. Cari pertanyaan yang menggunakan past tense. Ciri yang paling gampang adalah dia pakai was, pakai were, atau pakai had. Atau juga pakai verb 1 tambah ed. Tentu saja jika dia irregular verbs, maka akan beda. Now, look at the following examples. Ini contoh dari Quora. Which one is the questions? Mana pertanyaannya? Otomatis itu ya, yang di atas garis bawah. Nah, pertanyaannya itu pakai verb 2, made. Dia irregular verbs. This kind of question that use past tense will give you answer that will use also past tense. Nah, yang kayak gitu kemungkinan besar teksnya akan recount. Sekarang kita coba cari pertanyaan lainnya. As you can see at the screen, the question is underlined. Walau di sana ada is, tapi di sana juga ada was. Jadi menanyakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Next questions. Nah, di situ ada was juga. Berikutnya ada was. Selanjutnya ada was lagi. Contoh terakhir ada was lagi. All of those questions ask something that happened in the past. Jadi semua menanyakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Semua menanyakan pengalaman, life events, kejadian dalam hidup seseorang, experience, pengalaman. Kita coba lihat beberapa pertanyaan tadi, apakah benar menanyakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Pertama, what was the hardest thing you went through in life and how did you get past it? Artinya adalah, apa hal tersulit dalam hidupmu dan bagaimana caramu melaluinya. Kedua, what was the strangest cultural thing you have experienced as a foreigner or visitor in the US? Artinya, apa hal teraneh yang berhubungan dengan budaya yang pernah kamu alami sebagai orang asing atau orang yang berkunjung ke Amerika Serikat. Third question, what was the most touching thing a teacher ever said to you? It means, apa hal paling menyentuh yang seorang guru pernah katakan padamu? All of those questions, 3 pertanyaan tadi, menanyakan pengalaman, kejadian yang dialami seorang di masa lalu. Semua past tense, semua recount. Jawaban berbentuk recount juga bisa ditemukan dari pertanyaan berbentuk present tense, especially present perfect. Look at the following questions carefully. Nah, di sana nggak ada was, ada are, simple present. Di situ ada have, diikuti learned. Jadi have diikuti verb 3. Itu adalah present perfect. The question means, apa pelajaran terbesar yang kamu dapatkan dari dunia korporasi, dunia kerja? Sama seperti yang tadi, ini juga menanyakan pengalaman seseorang. Okay, time to recap. Kita ulangi ya. How to find a recount text. 1. Find the questions. Questions that use past tense. 2. Find questions that ask life events or experience. 3. Yes, I haven't explained it yet. Langkah ketiga adalah try to find answer that use past tense. Okay, look at the following example. Kita lihat contoh berikut ini. Questionnya itu ya, yang dipanah. As you can see, the question is in present tense. Di situ ada is, di situ ada has, ada been. Gak ada was, gak ada were, ataupun had. Bukan past tense. Jadi step 1 salah dia, gak masuk. Nah sekarang kalau kita lihat ke step 2, di situ artinya kesalahan apa yang diperbuat seseorang saat menebak umurmu. From the meaning, we can conclude that the question is about life events or experience. Bisa disimpulkan bahwa pertanyaannya tentang kejadian di masa lalu atau pengalaman hidup. Step 3, kita lihat apakah jawabannya menggunakan past tense. First, there's had, ada had di situ past tense, lalu ada wasn't, past tense juga. Kemudian di situ kamu temukan ada look, ada graduated, ada was, terakhir ada thought I was. So, step 3, apakah kalimatnya menggunakan past tense? Yeah, most of the sentences used past tense. Some of it use present tense, but it is direct speech.
Conclusion, step 1, present tense, bukan past. Step 2, yes, the question is about life events or experience. Benar. Step 3, isinya benar-benar pakai past tense, mostly. Jadi teks itu, jawaban itu adalah recount. Nah, the next question, the big question is, apakah susunannya benar? To know whether the text structure is wrong or right, we have to analyze the answer. Jadi kita analisa strukturnya agar tahu benar atau tidak susunannya. First thing first, the text structure of a recount is orientation followed by events, and the final part is reorientation. Orientation is the start. It usually answers the question of who, when, where, and also what happened. Jadi orientasi pendahuluannya. Kemudian events yang memberitahu rincian kejadian secara urut, kronologis dari apa yang sudah disebutkan di orientation tadi di awal. There are more than one events in a recount text. Jadi karena rincian eventnya nanti ada banyak, ada event 1, 2, 3 dan seterusnya. Event do not only tell about something that the storyteller did. Event tidak hanya menceritakan apa yang si penulis atau pencerita lakukan, tapi juga bisa sesuatu yang dia rasakan, dia pikirkan, dan tentu saja apa yang dia lihat orang lain lakukan. Reorientation bisa berupa kesan penulis tentang keseluruhan kejadian, atau orientation ditulis ulang dengan cara yang berbeda, dikasih kesimpulan. Now, let's learn how to analyze a recount text. First step, translate of course. Terjemahkan, itu langkah pertamanya. Langkah kedua adalah identify the events. Kenapa kayak gitu? Karena otomatis kalau kalian tahu event pertamanya dan event terakhir, maka kalian akan juga tahu orientation dan reorientationnya. Now let's learn how to analyze a recount text. You can pause and screenshot the text, or you can simply write it down. Silahkan di screenshot dulu teksnya, atau kalau enggak silahkan tulis saja. Step 1, translate. Kalimat pertama artinya anak perempuanku yang berumur 15 tahun pergi ke bioskop untuk menonton film 15 tahun ke atas. Kalimat kedua, dia tidak diizinkan masuk karena dia tidak terlihat seperti anak berumur 15 dan dia tidak membawa tanda pengenal, KTP misalnya. Kalimat ketiga, dia berdiskusi dengan temannya dan mereka lalu memutuskan untuk menonton film tanpa batasan usia. Kalimat keempat, mereka minta tiket separuh harga. Kalimat kelima, bioskop nyuruh mereka bayar penuh karena tiket separuh harga hanya untuk yang 14 tahun ke bawah. Sedangkan mereka tadi sudah bilang mereka umurnya 15. Kalimat keenam, anak perempuanku mengatakan ke petugas bioskop bahwa mereka sudah memutuskan bahwa dia belum berumur 15, jadi dia ingin tiket separuh harga. Arti kalimat ketujuh, jika harus bayar penuh, anak perempuanku dan temannya akan dengan senang hati nonton sesuai rencana awal. Arti kalimat terakhir, tak bisa mengalahkan logika anak perempuanku, akhirnya dia dan temannya masuk dengan tiket separuh harga. So that's it, step 1 is done, let's move on to step 2. Kita langsung aja ke langkah kedua. As I have said earlier, di step kedua ini kita langsung lihat ke eventsnya. How? Nah, tadi saya kan juga bilang kalau events ini menceritakan kejadian secara urut. Nah, kita lihat aja apakah yang disebutkan tadi semuanya urut sesuai waktunya. Lihat hasil terjemahan di bawah. Apakah kejadiannya berurutan, diceritakan sesuai waktu terjadinya? Oke, let's discuss. Di situ pertama anak perempuan pergi ke bioskop. Nah, setelah itu sampai di sana dia ditolak, nggak bisa nonton. Ya, berurutan kan? Nah, setelah ditolak dia kemudian ngobrol sama temennya, lalu memutuskan untuk nonton film lainnya, film yang bisa dia tonton semua umur. Nah, setelah setuju, mereka minta tiket separuh harga karena mereka kan dianggapnya di bawah umur. Nah, ini juga berurutan. Nah, setelah mereka minta separuh harga, ditolak juga. Katanya suruh bayar penuh. Setelah disuruh bayar penuh, mereka kemudian bilang mereka kan belum 15. Buktinya tadi ditolak ketika pengen nonton film umur 15. Nah, sampai di sini semua masih berurutan.
Nah, coba kita lihat setelah itu yang terjadi apa. Setelah itu, petugas bioskopnya nggak bisa bantah, ya udah langsung dikasih tiket separuh harga. So, which one is the events? Eventnya mana? Ya, all of them, semua itu event, dari yang pertama sampai terakhir itu event, berurutan semuanya. Lalu mana orientation, mana reorientationnya? Mana? Nggak ada. There's no orientation or reorientation. In this case, the writer doesn't make any orientation or reorientation. If you are confused, let us discuss once again what is orientation, events, and reorientation. Simbolnya orientation pendahuluan, perkenalan tokoh, tempat, waktu, gitu aja. Nah, kemudian events adalah rincian dari pendahuluan tadi. Jadi didetailkan dari kejadian pertama sampai kejadian terakhir. Sedangkan reorientation kesimpulan. Jadi kayak orientasi ditulis kembali dengan kalimat yang berbeda. Ada kesan dan pesan dari penulisnya. Oke, misal kita anggap saja kalimat pertama adalah orientasi. Nah, sekarang apakah kalimat pertama tadi dijelaskan lebih detail di kalimat-kalimat berikutnya? Tidak juga, karena di kalimat pertama dijelaskan tentang anak berumur 15 tahun yang nonton film 15 tahun ke atas. Nah, sedangkan di isinya dia malah nonton film 14 tahun ke bawah, semua umur. If you compare the first sentence with the last sentence, it is also different. Jadi kalimat pertama dan kalimat terakhir itu berbeda. Padahal reorientation itu bisa dikatakan pengulangan dari orientation dengan kalimat yang berbeda. Di kalimat terakhir juga tidak ada kesan dari penulis tentang seluruh kejadian yang diceritakan. Conclusion, the first sentence is not the orientation and the last sentence is not the reorientation. O dan Rio-nya tidak ada, hanya event saja yang diceritakan. Nah, kalau mencari orientationnya, maka orientationnya bisa ditemukan kurang lebih di pertanyaan. So di Quora, we can also find a recount text, but sometimes the text structure is not perfect. Tapi walau susunannya salah, tetap aja itu recount text. Okay, we are in the final part of the video. Let's recap how to analyze a recount text. Cara menganalisa teks recount gimana? 1. Translate. 2. Identify the events. Lihat urut atau tidak, chronological atau tidak. Yang urut most likely the events. Nanti sekaligus kalian akan mengenali orientasi dan reorientationnya. So that's that. Deeply apologize for any mistakes. If you have questions, feel free to contact me. Bye.